kasihkan apa-apa, itu dia ngasih. Aku sebagai orang yang mengerti tentang etika, aku ucapkan terima kasih gitu. Jangan berharap kalau aku pun akan sebegitu detailsnya. Aku aja sama anak aku aja kadang-kadang Mami, aku minta celana dalam ya gitu, beliin celana dalam. Aku seneng banget. Karena apa? Saking aku tuh ibaratnya tuh anakku tuh nggak pernah minta-minta sama aku gitu ya. Pada saat dia minta, Mam aku beliin kaos kaki ya sama celana dalam gini-gini. Oh iya nak ya, ukuran berapa? Kayak gitu kan ya. Jadi anakku aja, aku tuh orangnya memang nggak begitu details gitu. Jadi jangan berharap kan kita ngasih orang kue, terus kita dibalas kue, balas. Aku nggak kayak gitu orangnya, ya. Aku ya kalau misalnya apa urunan berapa, ya udah, ayo berapa, udah kelar, udah gitu aja, ya. Sebelah itu memberi tapi mengungkit pamrih, ya seperti itulah ya. Masa ngasih sesuatu, ngasih apa-apa terus diungkit-ungkit semua, ya kayak gitu. Apalagi yang kalian pengen tahuin semuanya. Jangan sampai kalian tergiring sampai ngomong 8 kali 8 kali. Ya tadi kan udah saya bilang ya. Kalau 8 kali itu berarti saya itu nikah dari tahun berapa? Setahun sekali gitu. Ya. Enggak lah, enggak segitunya ya. Maaf Mbak, istri sama PJ nggak bener itu, nggak ada fitnah itu. Ya. Gemini 4, yang penting jangan nikah sama suami orang. Ya silakan aja kalau kalian berpikiran seperti itu. Yang saya sampaikan di sini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu bukan hak siapa-siapa untuk mengomentari. Ya, yang namanya suatu pernikahan itu ataupun suatu hubungan orang itu benar-benar urusan pribadi orang tersebut. Ya Mbak ya, kita nggak pernah tahu. Seperti pernikahanku dengan pasanganku katanya kan apa itu yang katanya jadi temennya dia sekarang ya kan. Iya, kalau memang ternyata dia masih punya istri ataupun masih ada sanggahan di mana-mana, ya berarti yang bohong dia dong, bukan saya. Kalau saya pada saat orang datang dan memang dia menunjukkan niatan baiknya gitu ya, ingin menikahi saya bla bla bla, saya juga nggak ada sangkutan apa-apa, ya saya percaya. Oke, fine, that's okay ya. Gitu. Dan memang pada saat itu pun yang saya tahu cerita dari dia kalau dia pun sudah berpisah sama istrinya itu 15 tahun sebelum kenal sama saya. Jadi ya sudah, saya terima dan saya percaya hal tersebut gitu. Selebihnya rasanya kalau dia sekarang mau ngomong suami orang ataupun apa-apa, ya berarti yang bohong ya dia orang dong. Ya cocoklah pembohong sama iblis, ketemulah dia. Ya, gitu ya sayang ya. Nikah sekali nggak ada itu, satu daerah kayaknya Mami. Iya. Terus apa lagi? Nggak ada. Kalau dibilang kalau saya itu cari harta, cari apa-apa dalam suatu pernikahan itu nggak ada. Itu nggak benar. Tetapi kalau memang misalnya alhamdulillah saya bertemu dengan suami yang bertanggung jawab dan ingin memanjakan saya, siapa yang nggak mau? Pastinya semuanya mau. Ya. Siapa yang nggak mau dalam tiba-tiba kita mendapatkan orang yang mendekati kita, dia ingin mengasihi kita, menyayangin kita, terus kenapa kau yang repot? Iyalah, mau gitu sama orang yang hanya numpang hidup, mau kondo. Ya aku nggak mau. Aku kalau kayak gitu mendingan aku sendirian baik. Ngapo, nak ribut-ribut nian. Ya, iyalah Mi, rezeki dari Tuhan mana bisa ditolak. Masa cari susah mending cari harta. Iyalah, janganlah. Maunya sih
dapat harta, dapat juga suami yang baik. Amin, insya Allah ya robbal alamin ya. Kalau kita harus begitu ya iyalah. Terus kenapa harus misalnya diiriin, diapain? Di angka berapa? Aku nggak pernah hipertensi mbak, malah aku darah rendah mulu. Ya, kayak gitu. Satunya lagi itu benci banget sama saya, gitu loh. Loh emang aku nih ngapain hidupmu? Halo Mbak Inspirasi TV, aku ngapain hidupmu? Aku loh nggak pernah ngapa-ngapain, ya, yang notaris itu. Tidak pernah saya senggol-senggol hidupmu. Kalau kamu bilang ini aslinya mukanya jelek gitu-gitu. Saya memang tidak masalah dibilang muka saya tua. Kan udah sering kali saya bilang tidak masalah, memang saya udah tua. Tetapi kalau kamu mengatakan itu out loud hanya untuk ingin menjatuhkan orang, saya tidak suka dengan attitude kamu. Saya tidak suka dengan akhlak kamu. Mau kamu itu pendidikannya ratusan S berapa, S tuntung pun sekalipun, akhlak kamu tidak benar. Ya, kamu berarti tidak cukup percaya diri bahwasanya kamu punya semuanya. Kamu udah cantik, akhlakmu bagus, pendidikanmu tinggi. Kenapa lagi kamu harus mencari kerutan di muka orang? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Gitu. Percaya diri dong makanya. Oh, she's okay, she's pretty, but she's old. Like I'm like 10 years older than her gitu. Aku 10 tahun older dan dia, ya wajar lah dia sudah punya kerutan-kerutan. Ataupun oh ternyata mukanya gak semulus di itu ya. Oh ya sudah, toh aku juga seperti itu. Kadang-kadang, ih gila nih bersih banget mukanya. Coba aku scroll. Wajar. Manusia tuh keponya tuh wajar gitu. Tapi kita tuh harus punya rasa percaya diri. Dan rasa cukup malu gitu untuk mengucapkan itu ke publik. Apalagi directly, langsung ke orang yang si pembuat konten. Gitu loh. Itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercaya dirian dan kualitas diri kamu. Sekali lagi saya bilang kualitas diri kamu. Padahal kamu merasa bahwa diri kamu punya kualitas, but yet you did not show it from your attitude. Begitu, ya. Masih manjang ya. Ya udah. Aku cuman pengen ngebahas ini sekali ini lagi aja, ya. Jadi saya tidak pernah menyenggol mereka duluan dan lain sebagainya, tidak pernah, ya. Tidak pernah saya menyenggol mereka yang duluan ke saya. Tetapi saya juga heran kenapa mereka bilang saya menyenggol mereka duluan. Heran kan jadinya kan? Gitu, that's true mami. Udah berabad-abad sambil menjatuhkan. Saya tidak menjatuhkan mbak. Saya itu tadi barusan diomongin bahwa saya itu pembohong, tidak pernah bekerja sebagai pramugari. Terus saya kawin 8 kali dan terlalu banyak mbak orang tuh astagfirullahaladzim. Kawin 8 kali kayak gitu. Nah, jadi saya tuh ngerasanya gila ya, menggiring opini publik sampai orang-orang tuh berpikiran jahat banget gitu, jelek orang berpikirannya gitu. Tadi saya datang ke roomnya dia dan itu memang saya bilang naikkan saya, tapi alasannya dia ngapain saya naikin, tapi dia tadi udah goyah gitu, dia udah nggak konsen jawab apa-apa. Ngapain saya naikin room apa katanya, akun ecek-ecek, akun bohong, akun bodong. Saya bilang ngapain akun bodong, saya nggak akan mengatakan itu awaji kalau akun bodong. Orang saya udah minta dinaikin, bahkan saya sudah request tadi untuk dinaikkan. Jadi ya udah kita ngomong. Terus dia bilang saya maunya bersanding dengan akun besar saya. Siapa lu? Akun lo tuh 30.000 baru naik, itu pun karena nyenggol saya. Tadinya jungkir balik, kau nggak ada yang ngeliat kau. Ya, oke. Sudah ya sayangku. Aduh, mertua Indosiar kayaknya udah dari tadi ya saya itu menyampaikan hal tersebut ya. Udah capek saya kalau kamu baru masuk. Oke? Gitu aja. Kalau 8 kali kayaknya terlalu dilebih-lebihkan karena nggak akan cukup waktu ya. Tadi saya udah bilang sama papanya Bima saya itu 12 tahun, saya sempat sendiri 3 tahun, saya selesai sama papanya Samudia itu kurang lebih 5 tahun gitu kan. Dari situ udah kehitung umur saya itu udah berapa
gitu kan ya. Kalau sampai 8 kali itu kapan? Gitu waktunya saya nikah lagi itu. Jadi tolonglah. Dan itu pun tidak ada yang namanya bukti menikah lagi itu. Nah, tetapi teman-teman gini, saya yakin teman-teman juga punya yang namanya ilmu untuk diri sendiri gitu. Apabila kalian mendengar seperti itu tanpa ada bukti, langsung mengucapkan istighfar. Karena itu merupakan suatu aib orang kalau memang itu benar ada, ataupun fitnah. Saya tidak mau teman-teman itu termasuk ke dalamnya sehingga mempunyai pemikiran jelek kepada orang yang belum tentu kalian kenal. Gitu. Hanya itu aja sih yang ingin aku sampaikan gitu ya. Kalau masalah kalian bilang aku 10 kali 100 kali kawin, aku nggak peduli. Yang aku pedulikan itu kita stop untuk membenci orang, memasukkan pikiran-pikiran dari iblis-iblis ini. Stop. Karena itu akan merugikan kita, membuat kita dosa. Karena kita nggak kenal sama dia orang, tapi kita gila 8 kali. Bahkan ada yang ngomong, jebol dong, astagfirullahaladzim. Coba. Padahal itu belum tentu benar. Ya, kita nggak usah ngomongkan tentang saya, ngomongkan tentang siapapun yang lagi viral seperti itu ya. Nah, jadi begitu aja, oke? Yang ingin saya sampaikan, apabila teman mendengarkan itu cerita tentang orang, apalagi itu bersifat sangat pribadi ya, nggak usah terlalu. Segala gosip murahan, cheap itu akan stop pada orang yang mempunyai ilmu, ya. Jadi kita belajar ilmu agama, kita ya banyak scrolling agama aja lah. Ya, gak usah dengerin orang-orang gibah itu. Ya, walaupun benar itu akan tetap dosa buat kita gitu, apalagi itu adalah fitnah. Oke? Sudah, tahajud mi serahkan semua pada udah pasti Bu Ria, sudah pasti. Saya tahajudkan. Ya mudah-mudahan aja sadar mereka itu, karena tidak ada. Saya tidak pernah menyenggol, merusak apapun terhadap diri mereka. Tidak pernah. Bahkan mereka yang menghancurkan saya. Gitu. Tapi ya saya biarin aja, karena saya anggap itu lelucon gitu. Saya ketawa. Saya dibilang pembohong jadi pramugari. Saya dibilang beli baju di pasar Senen lah. Aneh gitu. Ya karena itu mungkin cerminan dari dia sendiri. Nah tetapi orang-orang yang gak tahu, ini kan jadi, wih parah banget dong, wih udah jebol dong, wah penipu dong, oh tadinya kalem cantik tapi ternyata kelakuannya begini. Banyak-banyak istighfar ya, kita jangan mau dibawa ke dalam rombongan orang-orang yang menyesatkan, ya. Sudah ya, itu aja ya. Makasih Gendis, terima kasih 1000 yang nonton Mama, udahlah. Ya semoga mereka sadar, ya. Semoga mereka sadar dan disadarkan. Karena apapun yang terucap dari mereka itu yang nanti akan dikembalikan kepada mereka, ya. Mereka berkatakan pelakor lah ataupun apapun. Ya, apalagi kalau kita juga punya keturunan perempuan, anak kita gitu kan ya. Ya jangan sampai lah. Makanya hal-hal yang kayak gitu, Marcelina, hi I'm fine. Yang kayak gitu, kalaupun benar kita banyak-banyak istighfar dan kita sudah, itu bukan urusanku, ya pun apalagi kalau itu tidak benar, ya. Makin tua yang ono malah tambah dosa, nggak ada sifat positifnya, amit-amit. Ya, yang aku inikan itu inilah tadi, menggiring pemikiran orang. Dan orang-orang di TikTok ini kan tidak, mohon maaf ya, mohon izin ya, mungkin tidak semuanya punya kebijakan dalam diri mereka ataupun pemikiran yang positif gitu. Apalagi kalau udah ada yang kebencian gitu kan ya, menye-menye gitu katanya. Padahal saya tidak menye-menye. Kalau kalian ketemu sama saya dan kita melakukan suatu pekerjaan rapat ataupun apa, jangan salahkan saya kalau saya akan melihatin Anda tuh seperti ini dan tidak bergerak. Saya akan menanti apa percakapan kalian dan saya akan tanya, saya kejar sampai selesai. Itu saya. Tapi itu pada saat saya lagi bekerja. Gitu. Tetapi pada saat saya lagi nyanyi, ya tergantung. Kalau lagunya lagi happy, yang penting happy, ya yang penting happy gitu. Kalau lagunya lagi mesra-mesra, cintaku ataupun apa, ya aku kayak gitu. Kalau lagunya lagi sedih, kadang-kadang aku nangis. Itu namanya ekspresi hati, ekspresi yang saya keluarkan tanpa dibuat-buat. Begitu. Ya. Nggak ada saya menye-menye.
Gak lihat muka aku galak seperti ini. Ya. Oke. Ngapain dia rese? Menya juga nggak apa-apa ya? Ya udah. Oke lah. Iyalah, masa ketemu sama orang langsung kayak kita bekerja di kantor? Ya enggak lah. Biasa aja. Oke. Ya sudah. Udah dulu ya. Capek aku. Aku mau istirahat. Dah. Makasih. Assalamualaikum. Udah ya pesanku tadi. Jangan kita tuh terbawa tergiring dengan omongan-omongan uang 8 kali sampai kamu tuh ucap kata lah jebol segala macam itu astagfirullahaladzim ngucap gitu lah tuh gitu nih. Awai. Nak jebol nak lumane kina urusan jeme amit-amit dengan kata itu Apalagi betina lah tua hanya masih kina ngomong lulu itu astagfirullahaladzim kalau nih dia tuh lala jebol. Jadilah ya. Dah. Assalamualaikum.